Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala ahlihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumidin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Dari bangun tidur kita sampai kembali lagi kita tidur, tidak ada sedikit pun Allah melepaskan nikmatnya dari kehidupan kita. Dari beranjaknya kita berangkat sampai pulangnya kita kembali lagi ke rumah, tidak ada sedikit pun yang Allah melupakan bagian-bagian kehidupan dari kita. Maka pantaslah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tambah keimanan dan keislaman kita, dan semakin kuat kita menjagakan ketakwaan kita dengan sesungguhnya menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Dan tidak luput pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita sebagai umatnya yang terang benderang dapat mengetahui mana yang benar, mana yang buruk. Sehingga tuntunan-tuntunan beliau tidak ada yang sedikit pun yang mencelakakan umatnya dan mencelakakan kita. Marilah selalu kita bersalawat setiap waktu dan kehidupan kita, setiap napas kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita diterima oleh Rasulullah SAW dan kita bersanding bersamanya di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Khatib Al-Fakir, sekarang ini kita mengalami yang namanya fase kezaliman. Kalau kita sudah berbicara masalah zalim, terkadang kita lupa terhadap diri kita. Adakah bagian yang kezaliman itu pada diri kita? Sehingga kita selalu melihat kekejaman dan kekejian orang lain, kejahatan orang lain. Tapi pernahkah kita menghisap diri kita? Pernahkah kita renungkan di dalam suatu malam kita, adakah tangan kita, mulut kita, telinga kita membuat kezaliman? Tapi kita pernahkah berpikir terhadap diri kita? Terkadang saya pun sedih. Ada kezaliman di dalam diri kita. Baik kita dalam hubungan bertetangga, baik kita berhubungan terhadap orang lain, apalagi terhadap orang tua. Makanya kezaliman ini, kesalahan yang dibuat, kita ambil contoh Nabi Adam alaihissalam. 300 tahun cuma satu kesalahan atas kezaliman dirinya untuk menghindari buah khuldi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, benarkah sholat kita? Benarkah wudhu kita? Benarkah kita terhadap tetangga kita? Kezaliman ini tak pernah kita pikirkan. Makanya sedih di dalam hati, di setiap renungan. Ya Allah,
Apa kesalahan hamba sehingga tetangga saya ini membuat kezaliman kepada diri saya? Tapi kita tidak kembali kepada diri kita. Allah memberikan hikmah. Di dalam hikmah ini kita mempelajari bagaimana hikmah itu kembali kepada diri kita. Hikmah kembali, jangan sampai hikmah terjadi setelah kejadian menjadi penyesalan. Terkadang kita mengambil hikmah kalau sudah terjadi musibah terhadap kita. Terkadang kita tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat guru kita, orang-orang tua kita. Padahal hikmah telah digambarkan, dijelaskan oleh orang tua kita. Orang yang melakukan kezoliman itu diwariskan oleh 4 pewarisnya. Yang pertama, kalau dia bukan iblis, dia Yahudi. Iblis sifatnya memang mencelakakan orang lain. Jadi kalau kita punya tetangga nih, kalau kita punya saudara ngambil hak kita, diamin aja. Karena orang zolim, semakin kita melakukan perlawanan, semakin gila zolimnya. Sudah terbukti. Punya tetangga zolim, biarin aja. Kenapa? Di dalam surah, di dalam Al-Quran, Allah jelas-jelas menegaskan, ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita zolim. Baik zolim terhadap diri kita, baik zolim terhadap orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakullahu liyaghfira lahum. Allah enggak ampunin. Orang zalim Allah enggak ampunin sampai matinya. Wala yahdihim la tariqa. Dan Allah juga enggak kasih jalan petunjuk. Jadi kita enggak capek-capek sama orang zalim. Yang penting kita takwa. Karena Allah tidak memberikan jalan keluar bagi mereka, dan Allah juga tidak mengampunkan dosa mereka, makanya mereka akan tenggelam dengan kezalimannya. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang melakukan kezaliman, pertama kita bilang kalau dia bukan iblis, yang kedua dia bukan Yahudi, yang ketiga dia adalah mengikuti hawa nafsu. Li'anna innal amaratu inna nafsa la amaratu bisu. Karena sesungguhnya hawa nafsu adalah membimbing kita dalam perbuat kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga yang singkat ini marilah kita renungkan, adakah kezaliman terhadap saudara kita, haknya yang kita ambil, atau kita merusak alam, atau kita merusak tetangga, merusak segala hal-hal yang Allah ciptakan. Bagian daripada itu, maka satu-satunya jalan adalah kita berbanyak beristighfar dan bertobat, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Di mana juga Nabi Allah Adam alaihissalam 300 tahun dengan satu kesalahan baru Allah ampunkan. Bagaimana dengan diri kita yang setiap hari sering kita melakukan kesalahan, baik kepada teman, tetangga, saudara, dan halayak seluruhnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan Allah ampunkan kita dan dijauhkan sifat daripada kezaliman ini. Amin amin ya rabbal alamin.